Kita bersyukur diberi kesempatan menghirup udara segarnya. Kita silaturahim lagi sambil meneruskan mendengarkan, membacakan firman-firman-Nya serta memperoleh banyak informasi dari para mufasir. Mudah-mudahan semua ini menjadi tambahan bekal saat kita bertemu dengan. Mudah-mudahan semua ini menjadi alasan bagi Allah untuk Dia menambahkan lagi nikmatnya kepada kita sekalian. Baik, kita mulai. Yang mana ya? Ini. Iya. Faidatu dorbil amsal. Manfaat memberi contoh linnas kepada manusia di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan wa ma fawqaha. Allah tidak malu memberi contoh sebesar lalat. Kalau di Pak Kures Shihab bukan lalat, lebih kecil lagi. Kutu berkaki 6. Kalau gigit ontak, mati ontak. Pama fauqoha. Fauqo di atas, tapi di sini di bawah. Dengan perumpamaan dengan seekor kutu atau lalat atau nyamuk atau yang lebih kecil lagi. Enggak malu. Fa'ammal ladzina amanu fa'lamuna annahu al-haq min rabbihim. Adapun orang beriman mereka tahu itu benar dari Tuhan mereka. Ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Adapun orang kafir mereka berkata, Allah mau apa ini? Beri contoh kayak begini. Yudillu bihi katsira. Dengan contoh ini banyak memberi sesat. Wa yahdi bihi katsira. Banyak juga yang mendapatkan petunjuk. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Allah tak menyesatkan seseorang kecuali orang-orang fasik. Alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih. Mereka itu yaitu yang membatalkan janji Allah setelah dipegang teguh. Wa yaqta'una ma amarallah. Memutus apa yang diperintah Allah untuk disambung. Ayyusol. Lebih dari itu, wa yufsiduna fil ard. Merusak, berbuat kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun. Mereka orang yang rugi. Oke, al-qiraat, bacaan qiraat. Nastahyi, yastahyi. Coba diangkat, Pak. Pertama, yastahyi biya'ain. Yastahyi. Wal madi istahya. Wahia lughatu ahlil Hijaz. Itu bahasa dialek ahli Hijaz. Disebut Hijaz itu maksudnya Makkah Madinah. Wabiha al jumhur. Seperti itu mayoritas ulama membacanya, yaitu yastahyi. Yang kedua, yastahyi biya wahidah. Wal madi istaha. Yastahi. Kalau tadi istahya. Wahia lugat Bani Tamim. Wabihya qoro'a apa nih? Ibnu Katsir. Jadi ada dua versi. Pertama istahya. Jadi yastahyi. Yang kedua istaha. Yastahi. Yastahi. Bukan yastahyi. Tapi di Al-Quran innallaha
La yastahyi. La yastahyi nomor satu. Berikutnya Pak, coba diangkat dikit. Baru i'rab. La yastahyi jumlah fi'liyah manfiyah fi maudhi raf'in khobar. Khobar dari inna. Isimnya innallaha. Inna khobar inna. Ayat riba fi maudhi nasbin bi fi'li. Yastahi maf'ul ya. Wa huzifa harful jar. Huruf jarnya dibuang di sini. Tadinya ada idiomatik min. Istaha idiomatiknya min. Lianna an huna masdariyah. Kenapa dibuang? Karena annya masdariyah. Masalan maf'ul awal. Ma fi qawlihi masalah ma ba'udah. Imma zaidah li ta'kidil khissah. Imma zaidah. Ma zaidah. Untuk mempertegas hissa artinya rendah, jijik, kecil. Masalah ba'udah. Tuh kecil. Wa ba'udah bin nasbi alal badal min matalan. Wa imma nakirah mausufah. Bisa juga nakirah mausufah bima ba'daha badal min masalah. Ai masalan eh, syai'an ba'udah. Bahwa maf'ul sani. Wa imma bimakna alazi. Wa ba'udah marfu' khobar mubtada muqaddar. Ai alladhi huwa ba'udah. Allah memberikan perumpamaan di mana perumpamaan itu adalah gitu jadi khobar adalah seekor nyamuk. Fama fauqoha ma ataf ala ma al ula hanya ataf au ala ba'udah atau bisa juga manya ataf ala ba'udah ma ba'udatan fama ma fauqoha in ju'ilat ma zaidah kalau ma zaidahnya dianggap maknya dianggap zaidah. Amma harfu wa amma harfun fihi makna syarat. Amma huruf syarat. Waqa'a fi jawabiha alfa. Nah ini ada amma pasti pak. Amma sa'ila falatanha. Amma ba'du faya ibadallah. Tuh jawabnya fa. Maza imma kalimat wahida lil istifham. Maza satu kalimat. Bisa juga dua. Ma sama za. Fi maudhi nasbin bi aroda. Maza aradallahu bihadza masal. Wal makna ayu syai'in aradallahu bihadzal masal. Apaan ini yang dimaksud Allah dengan perumpamaan ini? Wa imma an taj'ala dza bi makna allazi. Usul ya. Fatakunu ma fi mawdi mubtada. Fi mawdi mubtada. Maka ma jadi mubtada. Wa ma ba'daha khobar. Za khobar. Mahaza gitu asalnya. Haknya ditambah dibuang. Maza. Jadi, wa ma ba'dal khabar. Fahuwa istifham inkari. Istifhamnya inkari. Istifham pada mulanya nanya. Tapi karena struktur kalimat keluar dari nanya. Keluarnya kemana di sini? Inkar. Iya. Inkar. Masalah. Imam mansub ala tamyiz. Atau mansub ala hal min za fi haza. Ayu solah imma fi maudhi'in nasbin alal badal min ma. Ayu solah jumlah fi'il fa'il nasab jadi badal. Au fi maudhi'i jarrin alal badal min ha. Bihi. Nah, terus ayu solah. Nah, badal dari hi. Walladhi walladhina na'at. Wa ayu solah badal min domir bihi.
selesai. Enak bab khusus nahu ini mah. Ya di Sumedang tuh ada pesantren nahu. Cukup 2 hari terus pulang udah bisa bikin nahu, udah bisa nahu. Ya. Oke, al-balaghah. La yastahyi al-makna la yatruk. Tidak membiarkan, tidak meninggalkan. Wa'ubbira bil haya anitarki. Pada mulanya tidak membiarkan, tidak meninggalkan, tapi diungkap dengan tidak malu. Li'anna tarka min samaratil haya. Sebab meninggalkan sesuatu itu hasil malu. Hasil malu. Wa manistahya wa min istihya bukan. Manistahya min fi'li syai'in istahya min fi'li syai'in tarokah. Malu melakukan sesuatu maka ditinggalkan. Kama qarrara Az-Zamakhsyari fi tafsirihi bahwa majaz min babi itlaqil malzum wa iradatil lazim. Nah, ini kinayah. Ya, oke, begini Bu, Pak. Sholat Jumat, Bapak-bapak. Kalau cuma pakai kaos oblong, malu apa enggak? Malu. Hmm. Dalam konteks ini ayatnya Innallaha la yastahyi, tidak malu. Ya, saya ulangi. Sholat Jumat pakai kaos oblong, malu enggak? Malu. Agar tidak malu, maka dia tinggalkan itu perbuatan pakai kaos oblong. Malu. Allah memberi perumpamaan cuma seekor nyamuk. Malu apa enggak? Nih menurut pikiran mereka. Kenapa enggak yang gedean? Gajah, singa, kerbau, sapi. Kata mereka malu-maluin Allah. Allah menjawab, la yastahyi. Allah enggak malu. Walaupun memberi perumpamaan sebesar nyamuk. Bahkan lebih dari itu, kalau perumpamaannya ada yang lebih kecil lagi itu fama fauqoha. Allah nggak malu. Hmm. Apa sebab? Tak ada ciptaan Allah besar atau kecil kecuali semuanya sama-sama menunjukkan kebesarannya. Sama-sama menunjukkan kuasa, keesaan. Sama. Dan dalam konteks proses bikin, nggak ada kalau yang lebih besar lebih susah. Lebih kecil lebih gampang karena substansinya sama-sama menunjukkan kebesaran. Udah, dia bilang innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fauqoha. Fama fauqoha maksudnya yang lebih. Lebihnya bukan lebih besar, lebih kecil. Yang lebih kecil lagi juga dia nggak malu kalau ada. Ya apa ya yang lebih kecil dari kutu? Itu virus kali, kuman kali. Ya nggak malu. Justru semakin kecil, 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 semakin menunjukkan kebesarannya. Bagaimana melihat kebesaran Allah di situ? Tidak ada yang mampu bikin, tidak ada yang bisa menandingi. Iya, nah itu mah majaz. Ya. Majaz, majaz, majaz. Yan kuduna ahdallah. Yan kudun membatalkan janji Allah. Fihi isti'arah makniyah.
Aisu subihal ahdu bil habl. Isti'arah makniyah di mana janji diserupakan dengan tali, habel tali. Yan kudun membatalkan itu mau udah arti matang. Yan kudun memutus. Tuh, memutus. Apa yang diputus janji? Masa janji diputus? Oh, diserupakan dengan tambang atau tali. Itu maksudnya isti'arah. Hudhifal musyabbah bih warumiza ilaihi lahu bisyai'in min lawazimi wa huwa naqdu putus. Kemudian tambangnya tak disebut, dibuang, tapi dirumuskan dengan korinah yang lekat dengan kata tali yaitu putus. Wasumiyal ahdu hablan ala sabilil isti'arah. Janji disebut tambang itu cara isti'arah, minjem. Lima fihi min sabatis sabatis silah bainal muta'ahidain. Karena mengandung makna kokohnya perjanjian antara dua belah pihak. Kenapa? Karena udah diikat. Akhirnya kita juga begitu. Saya terikat janji. Tuh, terikat kan bagian dari kata yang hubungan eratnya dengan tali. Itu namanya isti'arah. Isti'arah minjem. Ada penceramah kondang datang. Terus si A bilang kepada si B, Ja'al Asad. Tuh, Asad isti'arah. Minjem. Iya, selesai. Berikutnya, Pak. Ai an asila istiqmalan nakdi anna asla istiqmalin nakdi huwa fil habl. Artinya asal penggunaan kata an-nakdi yaitu yang kudun dalam ayat itu untuk tali atau tambang putus. Sumastu'mila fil ahdi. Kemudian dipakai pada kata ahad li'annahu yusbihu karena menyerupakan atau menyerupai. Wah, bahasa Al-Quran kayak begitu. Berikutnya kosakata al-mufradat al-lughawiyah la yastahyi layat ruku dorbal masal. Allah tidak malu. Artinya dia tidak meninggalkan memberi perumpamaan dengan yang kecil sekali. Kutu. Tidak malu dia tinggalkan. Artinya tetap dia pakai sebagai perumpamaan. Wal haya tagoyur wan kisar ya'taril insan min takhawuf ma yu'abu alaihi wa yuzam fa idza waradal haya fi haqqillahi ta'ala falaisal murad minhu zalikal khauf alladhi huwa mabda'ul haya wa muqaddimatuhu. Nah, baru haya. Haya itu tagoyur, berubah. Wan kisar sama berubah, pecah. Ya tari yang menyebabkan manusia min takhawufi ma yu'abu alaihi. Menyebabkan manusia takut, khawatir, tertimpa sesuatu yang membuatnya tercela, membuatnya malu. Kayak tadi, contoh, umpamanya warung, nggak pakai kerudung, jilbab. Malu apa enggak? Malu. Tuh. Kenapa? Karena dia akan tertimpa secara psikologis celak. Itu maksudnya malu.
Ya, jadi gampangnya melakukan sesuatu yang apabila kita lakukan, maka kita tertimpa rasa malu, celak, ya, ya, aib, ah, aib. Itu kalau didefinisikan. Faiza waradal haya fi haqqillah. Apabila didapat rasa malu bagi Allah, falaisal muradu minhu zalikal khauf. Bukan berarti Allah takut. Seperti halnya malu pada kita. Di mana takut sesuatu itu merupakan basicnya malu dan mukaddimahnya malu. Bagi Allah nggak begitu, gitu maksudnya. Bal tarkul fi'li coba diangkat Pak Jamal. Tarkul fi'li alladhi huwa muntahahu wa ghayatuhu. Malu bagi Allah justru meninggalkan perbuatan di mana atau perbuatan yang ujungnya akhirnya membuat malu. Allah nggak ya hajar terus, gak apa-apa gitu. Kalau kita jangan gitu kurang lebih. Jangan nanti malu gitu kalau dilakukan. Ayadriba yaj'al. Yadrib membuat masalan al-masal fil lugha asyabih perumpamaan wan nazir perbandingan. Wadarbul masal fil kalam membuat contoh dalam kalam ayazkura lihali ma yunasibuhu membuat perumpamaan. Dia menyebut keadaan yang serupa dengannya. Itu perumpamaan. Ya, kayak gini. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu itu perumpamaan. Belajar di waktu besar tua bagai mengukir di atas air. Gitu perumpamaan. Ya. Fayuzhiru man hassanahu au qabbahaha man hassanaha au qabbahaha maka nakhofian. Maka dia si Allah akan menampakkan kebaikan perumpamaan itu atau keburukan sesuai ya mana dia yang tersembunyi khafian. Udah kebayang itu. Allah kasih perumpamaan seekor nyamuk terus mereka disuruh bikin bisa apa enggak bisa. Itu prosesnya dalam rangka Allah mengungkap, menampakkan ketidakberdayaan, kekurangan, kemampuan. Tuh, ya. Dalam konteks kekinian di dunia hukum sekarang politik, tuh di penjara pada mulanya sesuatu yang memalukan. Tetapi ada orang-orang yang memang nggak salah di penjara, nggak malu. Kayak gitu. Saya tidak malu karena mempertahankan kebenaran. Malu kan yang rampok, yang mencuri. Yang malu tuh yang korupsi. Justru tuh balik sekarang. Korupsi mah nggak malu. Nggak malu itu Allah sudah menampakkan apa yang mereka sembunyikan. Nggak malu itu dia juga. Gitu seolah-olah batinnya berkata, saya korupsi lah kan saya nggak sendiri. Gitu. Saya kasih sama bos setoran. Tuh, jadi gagah terus dia. Oke, kembali ke sini. Eh, ai la yatruku bayanahu lima fihi minal hikam. Allah tidak membiarkan
rasa malu memberi perumpamaan dengan seekor nyamuk karena di balik itu minal hikam, ada hikmah. Iya. Hikmahnya bukan kecil, menunjukkan kelemahan mereka, kedikdayaan Allah. Iya, al-haq huwa syai'ul ladzi yahiqqu wa yajib subutuhu. Hak adalah kebenaran. Secara konseptual adalah sesuatu yang wajib ada. Susah dipahami. Kebenaran, kebenaran. Yang lawannya kebatilan. Allah menyebut dirinya hak. Bagian dari asmanya hak. Dihubungkan dengan batasan ini. Sesuatu yang wajib ada. Karena wajib ada maka hak. Tak wajib ada lawannya batil. Karena itu batil harus tak ada. Hak harus ada. Bahasa gampangnya yang sering kita dengar, hak harus menang. Ja'al hak. Batil harus kalah. Sirna. Perlu proses. Proses itu sengaja. Diciptakan secara alami sebagai peluang bagi hambanya yang beriman dan berjuang. Wah, nggak ada. Hak itu bukan hadiah cuma-cuma. Hak itu adalah harus direbut walaupun harus masuk penjara. Nah, gitu. Bukan persoalan kemudian kok nampaknya hak kalah, batil menang. Bukan. Tetapi itu memberikan informasi tentang fakta hidup. Hubungan antara hak dan batil khususnya di negeri ini. Umumnya secara global. Ya, udah ada yang mati, ada yang hidup. Liub, liub, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa yang amalannya baik. Iya. Eh, walaya jidul aklu sabilan liinkari. Terkait kebenaran. Tak ada jalan untuk akal, bagi akal, untuk mengingkari kebenaran. Karena cenderung kepada yang benar, itu fitrah. Kebenaran itu mutlak adanya. Kemutlakan adanya, tak ada celah bagi akal untuk mengingkarinya. Baru kemudian, fenomena yang kita lihat, ada orang-orang yang lebih cenderung kepada batil, tapi gak suka sama kebenaran. Bukan cuma cenderung kepada batil, udah batil dia tahu, udah tahu dia bela. Maka secara konseptual nggak berlebihan. Ah, fitrahnya udah keluar. Fitrahnya udah keluar. Binatang punya fitrah apa enggak? Nggak punya. Nggak punya. Fitrah itu cenderung kepada yang baik. Binatang enggak. Maka perumpamaan yang Allah berikan pada manusia yang punya akal, tak paham, punya mata, nggak ngeliat kebenaran maksudnya. Telinga nggak dengar kebenaran, bagaikan binatang. Binatang adalah sosok ciptaan yang nggak ada fitrahnya. Coba binatang. Wah, ngeri, ngeri. Sekarang berarti kalau kebenaran sampai per hari ini kita lihat kalah sama kebatilan, menjadi fenomena tak bisa dibantah, fitrah lagi keluar. Keluar dari diri. Diri kita kan lengkap dengan fitrah. Oke, nah ini dia nih. Wal fisqu lughatan al khuruj. Kan fasikin tuh fasek.
keluar. Yuqalu fasaqatir rotbah an qasriha. Rutbah, iya nih. Bukan, rutobah. Fasaqat, keluar. Korma, rutubah, an qasriha, dari kulitnya. Kayak begitu. Ya, dalam bahasa lain fasik artinya keluar, artinya berpisah. Seperti kacang meninggalkan kulit. Idza kharajat, apabila keluar. Wan naqdu al fashu wa fakkut tarkib lihabli lihablin wa ghazlin wa nahwihima. Naqdu membatalkan, dan kudun membatalkan. Kalau dihubungkan dengan tambang memutus. Kalau dihubungkan dengan yang lain fasah, fasah merusak. Faku membuka. Tarkib susunan Bapak Ibu udah nganyam. Rotan kah? Kayu, bambu. Dianyam tuh bikin kukusan. Dibatalin, dilepas satu-satu. Tuh, seperti ada di surat itu. Cerita tentang Ji'ronah. Seorang ibu yang menganyam kayak kesetan apa saja dianyam. Udah selesai, dicopotin satu-satu. Itu ada kata naked di sana. Ya, naked. Lihablin tuh tambang, wagazlin atau anyaman. Atau seumpamanya. Wal misak mayu sakubihi syai. Misak artinya perjanjian. Misak. Ada istilah misakun goliz. Goliz. Perjanjian yang kuat, erat, berat. Ada tiga dalam Al-Quran. Pertama, syahadat itu perjanjian. Pada mulanya ikatan, mengikat. Seseorang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menandakan dia masuk Islam. Itu janji dia. Dan janji. Namanya misak. Janji itu berat. Karenanya, karena syahadat itu harus diamalkan. Amalannya diantaranya yang berat jihad. Janji, jangan nggak mau. Iya. Tuh. Jihad dalam artian yang seluas-luasnya. Itu misakun ghaliz namanya, misakun ghaliz. Yang kedua, misakun ghaliz, perjanjian Bani Israel dengan Allah. Dia mau taat, iya, 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 saya taat ketika Bukit Tursina mau diangkat, ditimpakan kepada mereka. Sambil miring-miring begini, takut gini, takut Bukit Tursina ditimpakan, janji, janji ya, janji, janji. Iya, 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 itu janjian Mbak. Misalkan galiza yang ketiga, yaitu ketika akad nikah. Wali bilang ankah tuka wa tuka. Terus si mempelai pria bilang kobil, janji. Bukan antara dia dan wali, tapi janji antara dia dan Allah. Mulai detik ini ya Allah, aku berjanji siap taat apa perintah laranganmu. Itu perintah dan laranganmu. Itu misak. Pada dunia politik, misak itu fakta. Fakta itu sumpah. Sumpah itu janji. Ya, surat-surat perjanjian. Wa yakunu muhkaman. Dan misak itu muhkam. Muhkam pas, kuat. Poin-poin yang ada di dalamnya harus dipegang secara kuat. Saking kuatnya, ya suruh nakduhu. Susah dibatalkan. Kalau ada yang mampu membatalkan, itu luar biasa daya rusaknya. Itu di amandemen UUD 45.
Keputusan MPR nomor 25 tahun 66 juga dicabut pelarangan terhadap PKI. Kuat sekali itu, kuat. Kita tidur semuanya. Kita sih emang tukang tidur, rakyat nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi mereka yang mengawal itu baru pada perjanjian sesama manusia. Bagaimana perjanjian dengan Allah? Maka Allah bisa berkata luar biasa ya. Nah, kalau janji sama Allah saja dia mampu robek-robek, baru timbang janji kepada sesama bangsa. Oke? Wal misak mayusaku bihi syai' wa udah. Wa misakul ahdi tauqiduhu. Jadi misakul ahdi maksudnya mempertegas janji. Wal muradu al ahdu al muakkad bil yakin, yaitu sebuah janji yang dipertegas bil yamin ya, dengan sumpah. Wa ahdullah ma akhadahu ala ibadihi fi min fahmis sunan al kauniyah. Sementara janji Allah maksudnya adalah yang diambil oleh Allah dari hambanya berupa memahami sunnah-sunnah kauniyah bin nazri wal i'tibar, untuk memandang, meneliti dan mengambil pelajaran. Wa huwa ma awsahum bihi fil kutubis sabiqah. Janji-janji itu dipesankan oleh Allah di dalam kitab-kitabnya terdahulu. Apa itu? Iman bi Muhammad iza zoharo. Tuh, ujungnya ke sini janji Allah. Di Taurat udah ada info nanti datang Muhammad, Nabi terakhir. Sambung silaturahim. Itu janji. Di Injil nanti ada Nabi Muhammad terakhir. Sambung silaturahim. Tuh janji. Janji-janji itu diinformasikan kepada kita di dalam Al-Quran yang sedang dibahas ayatnya. Ayu solabihi. Tuh, menyambung silaturahim. Karena sama-sama membawa ajaran yang sama. Wa tariqul iman, cara iman istiqdamu nikmatil akli. Memanfaatkan, menggunakan potensi akal, nikmat akal. Wal hawas panca indera al mursidah yang membimbing kepada paham. Ya, nah, Allah menyuruh kita berpikir, maka Allah memberikan instrumen, alat. Pertama panca indera, yang kedua akal. Maka ngelihat gunung, ngelihat bintang, ngelihat bulan, ngelihat laut, tuh panca indera. Akalnya mikir, mana mungkin jadi sendiri? Pasti ada yang menjadikan. Tuh digunakan namanya. Nggak digunakan. Sampai sudah dikirim Nabi saja, Nabi ditolak. Iya. Wanakdul misak, ada mustikmali tilkal mawahib fima khuliqat lahu. Membatalkan perjanjian maknanya tak menggunakan pemberian-pemberian Allah sesuai dengan tujuan diberikan. Mata diberikan. Ada janji di mata. Apa janjinya? Lihat tanda-tanda kebesaranku. Nggak dipakai untuk itu. Itu namanya membatalkan janji. Telinga dikasih, ada janji di telinga. Gunakan untuk mendengar tanda-tanda kebesaran Allah. Nggak dipakai. Datang nasihat, datang kritik, malah justru dibungkam. Ah, subhanallah, makna janji itu. Di mulut
Sampaikan kebenaran itu benar, kebatilan itu batil. Kagak dipakai. Yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak. Dibenamkan itu yang hak supaya nggak nongol ke permukaan. Itu namanya membatalkan janji. Luar biasa. Boleh jadi saking marahnya melihat fenomena kayak begitu, ngapa sih kita suka emosi? Ngapa sih nggak dibutain aja? Ngapa sih nggak dibudekin aja beneran? Ngapa sih nggak dibungkam aja nggak bisa ngomong? Nggak bisa gerak sono sini, nggak bisa mikir. Akhirnya ya udah ngapa nggak dimatiin aja gitu. Kayak begitu, janji. Hmm. Hmm. Iya, membatalkan janji, Masya Allah. Iya. Hatta ka'annahum faqaduha au abtaluha. Sehingga ketika ada kebenaran mereka tak dengar, ada kebenaran mereka tak lihat, ada kebenaran tak disampaikan. Itu jauh lebih dahsyat ketimbang dibutain, dibudekin, digaguin. Lebih dahsyat. Sumum bukmun tuh kayak gitu. Ya. Hatta ka'annahum faqaduha. Ketika tak mendengar kebenaran, tak melihat kebenaran, kebesaran Allah, tak menyampaikan kebenaran lewat lidah yang dikasih, otak yang dikasih, seolah mereka sendiri yang menghilangkan pendengaran itu, penglihatan itu. Awat toluha tuh mereka batalkan. Fal muradu biqaulihi mim ba'di mitsaqihi. Yang dimaksud dengan firmannya mimba dimisaki taukid alaihim. Setelah mereka pegang janji, terus dia tak gunakan, tak pegang, itu apa namanya sebagai penegas terhadap sikap mereka yang membatalkan janji. Mimba dimisakihi setelah diikat kuat gitu. Wal ma'mur biwaslihi. Nah, ini dia tadi. Yang diperintah untuk menyambung menyambung hubungan umat generasi Nabi Musa, Nabi Isa dengan generasi Nabi Muhammad. Pakai apa? Huwal iman bin Nabi, yaitu iman kepada Nabi Muhammad. Warrahim, menyambung silaturahim. Waghairi dzalika. Wal ifsad fil ardi, membuat kerusakan di muka bumi. Pakai apa? Bil ma'asi. Bil ma'asi. Jadi kerusakan ada dua, bersifat lahir, kedua batin. Lahir benar-benar dirusak, pohon ditebangin, bumi digali, menimbulkan bencana luar biasa. Itu melahir. Tapi ketika kurikulum pendidikan dihapus pelajaran agama, itu tuh maknanya luar biasa. Punya tujuan agar bangsa tak kenal agama. Ditumpahkan minuman-minuman keras di seluruh wilayah daerah, dibangun toko-toko yang legal tentang minuman keras, dihidupkan kemaksiatan, itu rusak, rusaknya batin, masuk ifsad. Wa idza qila lahum la tufsidu, jangan berbuat kerusakan. Kalau enggak, justru kami ini membuat kemajuan. Sebagai kota yang maju memang harus begini. Ada tempat hiburan. Nah gitu. Jadi yang merusak itu bil ma'asi. Wat ta'wik anil iman. Pendangkalan iman. Persis yang kita alami sekarang. Ya, mungkin di dunia jauh lebih dahsyat. Indonesia Alhamdulillah.
para alim ulama habaibnya masih menjadi tonggak pengawal terhadap akidah. Sekarang sababun nuzul. Sababun nuzul. Akhraja Ibnu Jarir At-Tabari fi tafsirihi. Ibnu Jarir dalam tafsirnya At-Tabari dari jamaah minas sahabah mengeluarkan hadis. Lamma daraballahu hadainil masalain lil munafikin, ketika Allah memberikan perumpamaan terkait orang-orang munafik, firmannya masaluhum kamasalil ladzis tauqada nara falamma adaat ma haulahu zahaballahu binurihim. Yang kedua, au kasayyibim minas sama, al ayat tisalas qolal munafikun. Si munafik dibikin perumpamaan sikap hidupnya kayak begitu, dia berkata, Allahu a'la wa ajal min ayyadriba hadhil amsal. Allah itu terlalu tinggi, terlalu mulia memberi perumpamaan seperti ini. Udah kebayang ya? Terlalu mulia. Artinya nggak pantas kemuliaan, ketinggian, kedahsyatan, kehebatan dia terus bikin perumpamaan kayak begini nyindir nggak pantas kata mereka itu. Ya, nggak pantas. Baru turun ayatin. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'd. Andai kata Allah memberikan perumpamaan hanya dengan sebesar seekor kutu, dia nggak malu dia. Itu maksudnya. Jadi menjadi jelas asbabun nuzul menyambung pikiran kita dengan ayat. Ya, munafik itu mana Pak Jamal? Yang tadi belum ya. Coba tuh. Ini belum ya. Innallaha la yastahi ayadriba. Qaulu ulaika humul khasirun qala as-Suyuti fil Jalalain hadzal qaulu asahhu isnadan wa ansabu bima taqaddama awwala surah. Perumpamaan ini dengan komentarnya tadi dalam Asbabun Nuzul kata Imam Suyuti dalam tafsirnya Jalalain, ini dia kata-kata yang luar biasa relevan, sahih, baik dari aspek sanad dan cocok sekali. Iya, wallahu alam bissawab. At-tafsir wal bayan. Iya. Jadi yang menarik tadi komentar si munafik. Kan mereka Arab paham Al-Quran. Ketika turun ayatnya masaluhum kamasalil ladzis tauqada nara falamma adaat ma hawlahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun au kasayyibim minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadzarul maut. Komentar dia, Allah terlalu mulia, terlalu tinggi, memberi perumpamaan kayak begini. Itu dia tersinggung. Oke, baru turun. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udah. Dan seterusnya. At-tafsir wal bayan. Innallah. Oh iya Pak Jamal. Ada sisa waktu ya. Ya, beri kesempatan dulu Ustaz untuk Baik, baik. Iya. sampaikan dari ibu-ibu. Silakan, Bapak Ibu. Hmm. Eh, tidak ya. Kita bisa lanjut Ustaz. Mungkin tidak ada. Baik, baik. Iya. At-tafsir wal bayan. Nah, ini. Inna Allah subhanahu wa ta'ala la yatruku darbal masal bil ba'udah wa nahwiha.
Allah tak meninggalkan membuat perumpamaan walau sebesar nyamuk atau yang seumpamanya. Kenapa? Bima huwa dunaha au akbar. Dengan yang lebih kecil atau lebih besar. Tarku manis tah stahya yastahyi. Tarku man yastahyi ayyatamassal biha lihaqqa rotiha. Allah tidak akan meninggalkan dan tidak malu memberikan perumpamaan karena hinanya. Ciptaannya yang dianggap hina oleh manusia. Enggak malu. Fala gharabata wala haraja wala aiba fil ityan bil amsal wal asya. Maka tak heran, tak mengapa, tidak aib Allah memberikan contoh dengan apa saja. Sawa'un akan saghiran kabira. Baik contoh itu kecil atau besar. Li'annal 'azama fiha jami'uha syai'un wahid. Sebab kehebatan Allah pada perumpamaan yang besar atau yang kecil sama saja, syai'un wahid. Apa itu? Wa huwal khalqu wal ibda, yaitu dia yang menciptakan dan diciptakan sebaik-baiknya, baik-baiknya. Ya, nyamuk Masya Allah. Ya kalau mau ditepok terbang itu. Kau tahu, kau bisa diberi kekuatan menghisap, menembus kulit, menghisap darah. Ya ampun, siapa yang bisa bikin? Ada Cina bikin robot. Orang yang nggak mau nikah karena akan punya anak beralih ke robot tuh bisa memeluk, bisa diraba, ada rambut, ada mata, bisa mengedip. Lapisan kulitnya lembut, ke silikon. Pas dibuka itu kabel mulu isinya. Kayaknya mau nyamain Allah. Oke, wali annal masal ju'ila likasfil makna. Perumpamaan yang ada dalam Al-Quran dan kita juga itu dibuat untuk mengungkap makna. Wa taudhihihi dan menjelaskan bima huwa ma'ruf wa musyahad. Sesuai dengan yang dikenal dan diketahui. Wa mal amsal illa ibroz lil ma'ani. Perumpamaan tak lain hanya merupakan cara untuk menampakkan, ibroz menonjolkan makna-makna al-maksudah yang dimaksud fi qalabil asya di balik sesuatu al-mahsusah yang konkret litu nisabiha an-nufus agar jiwa menjadi merasa rasakan watan kasifu amamaha al-ghawamid menjadi terungkap terbuka di hadapannya hal-hal yang tersembunyi. Watazulul auham menghilangkan keraguan. An mu'aradatil akli atas potensi bantahan manusia akal. Wallahul hakim. Allah maha bijak. Yaf'alu ma yuhaqqiqul maslahah. Dia melakukan sesuatu dalam rangka merealisir kemaslahatan, yaitu bidorbil masal, yaitu dengan memberikan perumpamaan. Fil azoim wal muhkorot, baik dalam hal-hal yang besar
maupun yang kecil, hina sekalipun, hasbal ahwal wal munasabat, sesuai dengan situasi dan kondisi. Coba diangkat fa inna. Fa inna dzubab, lalat, wal ba'ud, nyamuk, wal ankabut. Fa in kanal amru, mana dia? Fa in kanal amru aziman kal haq wal islam. Daraba masalahu bin nur wad diya. Jika persoalan itu besar seperti kebenaran dan Islam, maka Allah memberi perumpamaannya dengan cahaya, nur, cahaya. Dia yang menerangi. Fa in kana al-amru mahinan hakiran. Jika persoalan yang akan diberikan perumpamaan itu hina, kal asnam, hina sekali, berhala. Daraba masalahu fi adamin naf'i. Dia di balik perumpamannya itu menunjukkan ketidakada manfaatnya, ketidakadaan manfaat. Ada min nafi. Wan idamil faidah, sama nggak ada manfaat faedahnya. Bima yusbihuhu minadzubab. Seperti halnya dia menyerupakan dengan seekor lalat. Wal ba'ud, wal ankabut. Tak bermanfaat maksudnya menurut pandangan manusia. Apaan itu laba-laba? Nggak taunya justru dia yang menyelamatkan Nabi dari kepungan kafir Quraisy. Ba'ud, nyamuk, zubab lalat. Fa'amal mu'minun alladzina yusaddiquna bi anna Allaha khaliqul asya kulliha. Adapun orang beriman yang membenarkan bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Sogiriha wa kabiriha, yang kecil dan besar. Fayaqulun, maka mereka berkata, haza kalamullahil haq. Ini titah Allah, benar. La yaqulu ghairal haq. Mereka orang beriman tak berkata kecuali yang benar. Wal kulladaihi sawa. Semuanya bagi Allah sama. Yang besar sama yang kecil. Wahazal masal limaslah wa hikmah. Perumpamaan ini justru ditampilkan oleh Allah karena ada maslahat, kebaikan, dan ada hikmah. Wa ammal kafirun alladzina yastahzi'una bil amsal. Adapun orang kafir yang mengejek perumpamaan, bil muhqarat, diejek dengan hal-hal sepele yang hina, fayaqulun muta'ajibin. Mereka berkata dengan heran, Maza aradallahu bimisli hadhil asya al-haqirah. Apa sebenarnya yang dimaksud oleh Allah dengan perumpamaan yang hina ini? Fahum fi hayrah min amri. Mereka bimbang mensikapi. Wa khasara fi nihayatihim, dan rugi besar pada akhirnya. Walau amanu la'araful haq. Kalau saja mereka beriman, tentu mereka tahu yang benar. Wa wajhal hikmah, dan aspek hikmah. Fi, coba diangkat. Fi dalika. Qala ta'ala liyastaiqinal ladina utul kitab. Agar ahli kitab menjadi yakin. Wa yazdadal ladina amanu imanan. Agar orang beriman menjadi bertambah imannya. Wala yartabal ladina utul kitab wal mu'minun. Tak akan ragu orang yang si ahlul kitab dan beriman. Waliyaqulal ladina fi qulubihim marad wal kafirun madza aradallahu bihadza masalah. Dan agar orang-orang yang di hatinya ada sakit, yaitu munafik dan orang-orang kafir, berkata, apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah di balik perumpamaan ini? Itu intinya. Innallaha la yastahi tadi. Summa raddallahu ta'ala 'alal mutasailin.
Kemudian Allah membantah terhadap mereka yang bertanya-tanya bi anna hadzal masal kana sababan fi ziyadati dhalal katsir. Apa bantahannya? Bahwa perumpamaan yang Allah berikan ini menjadi sebab bertambah sesatnya banyak orang kafir. Kenapa? Likufrihim billah, karena kekufuran mereka. Wa ziyadati hidayat katsirin minal mu'minin. Pada sisi lain, perumpamaan ini bisa menambahkan iman orang-orang yang beriman kepada Allah. Wala yadillu bidarbil masal au bighairihi minal Qur'an illal fasikun. Tak akan sesat dengan perumpamaan yang ditampilkan Al-Quran ini kecuali orang-orang fasik. Siapa? Al-kharijuna an ta'atillah. Mereka yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan sunnah-sunnahnya fi khalqihi wa juhdi ayatihi. Terkait dengan ciptaannya mereka ingkar dan ingkar. Juhdi ingkar juga. Wa ta'til uqulihim. Mereka melemahkan akal mereka. Tidak menggunakannya secara baik. Wa masyairihim. Perasaan. An idrak. Coba diangkat. An untuk. An untuk. Mendapatkan. Kemaslahatan. Dan tujuan. Wa fi hada isyarah ila anna illata idlalihim khurujuhum anis sunan al-kauniyah. Dalam ayat ini ada isyarat bahwa kesesatan mereka adalah karena keluarnya mereka dari sunnah tatanan alam kauniyah. Allati ja'alaha Allahu ibrah, di mana Allah jadikan tatanan alam sunnahnya itu pelajaran liman tazakkar, bagi orang yang mau ingat. Fa isnadul idlal ilallahi ta'ala isnadul fi'li ilas sabab. Menyandarkan kesesatan kepada Allah adalah menyandarkan perbuatan kepada sebab. Li'annahu lamma darabal masal, sebab ketika Allah memberikan perumpamaan, fadalla bihi qaumun, ada kelompok yang sesat. Wahtada bihi qaumun, ada kelompok yang mendapatkan petunjuk. Tusabbibu lidhalalihim wa hudahum. Semua itu membuat kesesatan mereka dan petunjuk bagi mereka. Qala ta'ala wa tilkal amsalu nadribuha linnas, kayak begitu perumpamaan kami berikan kepada manusia. Wa ma ya'qiluha illal alimun. Tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang yang berilmu. Berilmu. Wal a wal alimun humul mu'minun. Orang-orang yang alim itu maksudnya orang yang beriman, yang mendapat petunjuk bihazal hak, kebenaran ini. Ya, summa ardafa ta'ala dalika bibayan awsafi haula'il mufasiqin. Kemudian Allah mengiringi penjelasannya setelah cerita tentang yang tadi. Diiringi dengan apa? Sifat-sifat orang fasik. Fahum yankudunal misak. Tuh fasik nih sekarang. Banyak banget di dunia politik hukum. Mereka membatalkan janji. Itu di anggota DPR membatalkan janji. Sebenarnya yang dibicarakan di dalam sidang rapat kantor mereka itu objeknya rakyat. Bagaimana rakyat kita? Bagaimana rakyat kita? Tapi fenomena yang ada, fakta yang ada justru rakyat jadi ngomongin mereka. Kenapa? Karena mereka membatalkan janji. Mereka perwakilan rakyat, tetapi jadi perwakilan keluarga dan partai. Tuh terbalik. Dia membatalkan janji. Ini munafasik namanya. Fala yasta'miluna mawahibihim min aqlin wa masyair wa hawas li irsyadihim ilal maksud. Mereka tak menggunakan
bakat-bakat, keterampilan, kecerdasan, perasaan, panca indera untuk mendapatkan atau mencapai maksud. Nggak dipakai. Ya, luar biasa itu membatalkan janji. Kita jadi cerita DPR, cerita para pejabat yang pasek-pasek karena membatalkan janji. Bahkan bukan janji, sumpah dan janji. Demi Allah tuh ketika lagi dilantik tuh. Ya, diangkat dikit, Pak. eh Coba masih ada lagi nih. Fala ini maksud wayan kudu nama ahadullah alaihi ahdan fitrian. Nah, ini lebih dahsyat lagi. Mereka membatalkan janji kepada Allah sebagai janji fitrah. Yaitu kullu mauludin yuladu alal fitrah itu janji. Maka fitrah itu apa? Minal iman bi Muhammad. Iman kepada Nabi Muhammad. Wat tasdik bihi dan membenarkannya. Terus Pak, iya, coba diangkat lagi. Iya. Wabi jami'ir rusul al-kiram, janji kepada semua rasul. Wal amal bisyara'i'illah. Di antara janjinya mengamalkan syariat Allah. Qala ta'ala, lahum qulub la yafqahuna biha. Terkait si fasik itu, Allah bilang, qulub, mereka punya pikiran, tak mau paham. Walahum a'yun, punya mata, nggak mau ngeliat. Walahum azan, punya kuping, nggak mau denger. Ulaika kal an'am, binatang. Binatang pada gaji gede-gede, dapat mobil, dapat rumah, dapat tunjangan, dapat pensiun. Padahal, padahal kal an'am. Kalau an'amnya karena tadi membatalkan janji. Balhum adol, lebih dahsyat lagi, lebih sesat. Ulaika humul ghafilun, lalai. Iya, mereka sesat karena kelalaian, bukan karena Allah menyesatkan. Wahum yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala minal iman. Mereka memutus apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung, yaitu iman kepada Allah ba'da qiyamil adillah al-kauniyah, setelah terbukti lewat argumentasi bukti-bukti alam ala wujudihi, atas keberadaannya. Faqata'u silah bainad dalil wal madlul. Mereka putus hubungan antara dalil dan fakta. Wal iman bijamil ambia. Dia putus tuh hubungan untuk iman kepada semua para nabi. Yaitu dengan tidak mengimani Nabi Muhammad. Fafarraqu baina bani nabin wa nabi. Mereka bedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Waqad amarallahu biwaslil iman. Sementara Allah menyuruhnya untuk menyambung iman bijamil anbiya, dengan semua para nabi. Wahum la yasiluna rahim. Mereka berarti tidak menjambung hubungan silaturahim. Wal qarabat al madiyah bainal aqarib, dan memutuskan hubungan kekerabatan, ya, secara real antara kerabat. Wal maknawiyah, hubungan batin bainar rusul wa mualatil mukminin, antara rasul dan ketersambungan orang-orang beriman. Nyambung orang beriman umat Nabi Musa, orang beriman umat Nabi Isa, orang beriman umat Nabi Muhammad. Itu harus disambung. Wa musyrikul Arab bitakdzibihimun Nabi. Demikian juga orang musyrik Arab yang mendustakan Nabi. Naqadu ahdal fitrah. Mereka membatalkan janji dalam fitrah. Wa ahlul kitab naqadul ahdain. Sementara ahlul kitab membatalkan dua janji, ahdul fitrah wal ahdud dini. Janji fitrah dan janji agama yang bersifat agama, yakni perintah agama untuk menyambung silaturahim. Itu namanya ahdud dini. Alladzi akhadahu Allahu alaihim, yang
diambil oleh Allah dari mereka fi kutubihim dalam kitab-kitab mereka. Apa itu? Minal iman bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk iman kepada Nabi Muhammad. Kama qala ta'ala wa inna fariqam minhum la yaktumunal haq wa hum ya'lamun. Ada sekelompok mereka ahlul kitab. Kenapa? Menyembunyikan kebenaran. Kebenaran informasi tentang Nabi dalam kitab suci mereka. Padahal mereka tahu karena itu ada di kitab suci mereka. Faman ankara bi'satar rasul walam yahtadi bihudahum fahuwa naqid li ahdillahi ta'ala. Barang siapa yang mengingkari kebangkitan Rasul Nabi Muhammad khususnya, kemudian tidak ikut petunjuknya, itu termasuk membatalkan janji Allah. Oh, luar biasa janji ini. Iya. Wahum yufsiduna fil ard bil ma'asi. Bukan cuma sekedar membatalkan, tapi kemudian mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Dengan apa? Dengan kemaksiatan. Wal fitan bainan nas. Dan fitnah di antara manusia. Wasada anil iman. Menghalangi iman. Watadlil menyesatkan fil aqaid. Ada pesantren lintas agama. Masya Allah generasi kita nanti gimana itu? Wa isaratus subuhat menebarkan keraguan, ya, keraguan haulal Quran terhadap Al-Quran. Wa ibqa ala nufuzihim wa marakizihim. Ibqa melestarikan, mengekalkan pengaruh mereka, wibawa mereka, dan pusat-pusat kegiatan mereka. Wahum fin nihayah pada akhirnya al khasiruna fid dunya. Mereka rugi di dunia biftidahihim wa takhabbutihim wa khizyihim. Dengan sebab kehinaan mereka, takhabbut sama khobata juga kehinaan, kerendahan, wa khizyi, khizyi juga kehinaan. Fafil akhirah bil adzabil alim. Di akhirat mereka mendapatkan azab yang pedih. Wa ghadaballah wa ghadiballahu alaihim. Allah murka. Fala sa'adata lahum fi dunyahum wa ukhrahum. Maka tak ada kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Li'annahum istabdalud dolala bil huda. Karena mereka menukar kesesatan dengan petunjuk, menukar azab dengan ampunan, menukar neraka dengan surga. Wan naqdi bil wafa, menukar, membatalkan dengan menepati. Wal qat'i bil wasli, menukar, memutuskan dengan menyambung. Wal fasad bis salah, menukar kerusakan dengan perbaikan. Wal iqab bis sawab, menukar iqab dengan pahala. Iqab artinya siksa. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya punya informasi kita serap. Silakan Pak Jamal. Baik, terima kasih Ustadz atas pemaparan kajiannya. Kita buka kesempatan kembali untuk berdiskusi. Barangkali ada yang ingin disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Ya mau nanya Ustadz, Oh, silakan Ibu Ika. iya ya. Tadi fasik tuh maksudnya artinya ya apa artinya aslinya apa ya Ustadz? Fasik itu dan Berpisah. itu apa? Artinya Berpisah. berpisah. Oh, Berpisah artinya kalau di berpisah. sini keluar sama kayak biji kacang keluar dari kulit. Oh, iya ya. Gitu, Jadi fasik artinya. Dalam konteks kita, keluarnya iman, amal dari iman. Berpisah antara iman dan amal. Iman itu kan harus diamalkan. Enggak. Itu namanya orang fasik. Suruh sholat, dia enggak sholat. Suruh puasa, dia enggak puasa. Tetapi lebih dahsyat lagi tadi fasik adalah membatalkan janji. Dia keluar dari janji. Janji apa? Pertama janji iman. Di mana adanya di fitrah. Fitrah itu janji iman. Dia nggak iman. Di kitab suci mereka itu ada janji.
Nanti kalau datang Nabi terakhir Muhammad Rasulullah itu sambung silaturahim. Tidak, ya. Dan banyak-banyak lagi tadi disebutkan. Jadi fasik artinya berpisah. Oh, fasik arti Berpisah berpisah. antara iman dan amal. Orang fasik. Oh, Iya, 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 itu iya. banyak banget orang fasik itu. Iya, kita Iya, makanya itu. mayoritas tapi Heeh. fasik semua. Kenapa, Ustaz? Kita, iya, itu dia Kita tuh. mayoritas, Heeh, betul, Ustaz. tapi semuanya fasik. Mayoritasnya Iya, juga fasik juga. Sama Al-Quran pada ogah, ya. Sama kebenaran, sama hak, ogah, maunya batil. Fasik apa enggak? Dahsyat apa enggak? Bahaya apa enggak? Sesat apa enggak? Gitu kurang lebih. itu karena hawa nafsu dan eh, setan juga gitu, Ustaz, ya, maksudnya. Benar, dia lebih taat kepada keinginan, ambisi, gampangnya kepada dunia, ketimbang kepada Allah. Iya. Lalu digambarkan dalam ayat yang lain nanti ketemu, ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Itu dia orang-orang yang menukar kesesatan dengan petunjuk. Itu. Iya, Masya Allah mengerikan ya. Iya, ada lagi yang lain. Baik. Ibu Irwani ada yang mau disampaikan?